Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan, hari ini kita berkongres yang keempat. Waktu telah membuat kita makin dewasa untuk terus berjuang bersama-sama dengan para buruh. Tapi tantangan ke depan makin tidak mudah bagi kita. Saya ambil contoh untuk mempersingkat waktu. Saya ambil contoh bagaimana mungkin negara yang begitu besar seperti Indonesia, negara yang katanya sudah pada posisi purchasing power parity atau GDP-nya di tingkat dunia nomor 7, kita sudah melampaui negara Prancis. Negara-negara lain sudah kita lampaui dalam purchasing power parity, daya belinya, GDP-nya nomor 7. Bahkan presiden kita dengan bangga, kita juga setuju dengan demikian, pertumbuhan ekonomi kita pada tingkat nomor 3 di dunia, diumumkan beberapa waktu. Membaca angka-angka itu bagi saya sebagai pemimpin buruh tentu ada sebuah kebanggaan. Tapi ketika saya datang ke pabrik-pabrik, saya bertemu dengan kawan-kawan buruh, saya bercakap-cakap dan berdialog di rumah-rumah buruh, hati saya miris melihat angka-angka yang ditampilkan begitu kuat dan begitu membanggakan. Saudara bisa bayangkan, karena peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang upah, hak serikat buruh telah dirampas oleh negara. Mereka mengambil hak berunding serikat buruh. Maka ketika saya bertanya pada kawan-kawan buruh, berapa naik gajimu hari ini setelah 2 tahun berlakunya peraturan pemerintah nomor 78? Kira-kira Bung Iqbal, kata mereka, ada yang naik 150.000, ada yang naik sebulan, ada yang naik paling tinggi 260.000. Kalau saya melihat atau kita melihat angka-angka rupiah, tentu bagi orang-orang buruh yang biasa bekerja, sekedar mencari sesuap nasi dan hanya menyambung hidupnya, angka-angka itu begitu berarti. Angka itu begitu dinanti-nantikan oleh kaum marginal ini. Tapi ketika saya konversikan dalam dolar, kira-kira kalau 130.000, $10, paling tinggi 260.000, berarti hanya $20. Berarti 2 tahun berturut-turut upah buruh naik $10 sampai $20. Tanya pada sahabat-sahabat kita dari internasional. Mereka hidup kalau kamu pergi ke Eropa, kamu pergi ke Jepang, kamu pergi yang terdekat Singapura, $10 adalah harga satu kebab. Satu kebab kamu beli $10 atau $20. Kalau saya hidup di Jenewa, ikut dalam sidang-sidang ILO, kira-kira $17,5. Bu Haini tahu betul ini, karena kami bersama-sama dalam sidang-sidang lain. Satu kebab harga kenaikan negara yang katanya nomor 3 pertumbuhan ekonomi di dunia, negara yang katanya nomor 7 terkaya di dunia. Di mana peran negara? Kami setuju ada investasi datang, kita setuju modal masuk, kita percaya perusahaan-perusahaan bisa dibangun, pabrik-pabrik dibangun, akan meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi growth dari Indonesia. Ketika pertumbuhan itu nomor 3 di dunia, purchasing power nomor 7 di dunia, kenapa harga satu kebab hanya untuk membayar keringat kamu? Pergi kamu ke pabrik-pabrik Toyota, Freeport, Newmont, Toshiba, Epson, Nissan, Yamaha. Berapa keuntungan mereka di dalam mengelola perusahaan? Berapa puluhan tahun mereka mengambil devisa dari negara? Berapa banyak air mata dan keringat kaum buruh telah bercucuran hanya untuk membuat perusahaan-perusahaan multinasional dan korporasi itu menjadi besar? Kita tidak anti pada investasi dan modal. Kita tidak anti pengusaha-pengusaha itu menjadi besar, karena kita sadar dari keuntungan korporasi, keuntungan perusahaan itu kita melakukan reinvestasi,
membayar pajak pada negara, kemudian memberikan keuntungan kesejahteraan pada rakyat termasuk mereka. Tapi ini tentang fairness. Ini tentang bagaimana melawan keserakahan korporasi dan perusahaan multinasional. Bagaimana mungkin sekelas Toyota hanya membayar satu kebab untuk kenaikan upah buruhnya, padahal perusahaan nomor 2 di dunia, terbesar dalam otomotif. Bagaimana sekelas Freeport membayar seharga satu kebab untuk menaikkan upah buruhnya untuk 1 bulan. Ini tentang keadilan. Itulah kenapa meneguhkan KSPI dalam kongres ini saya minta. Kita akan meneguhkan hati kita, meluruskan pandangan kita, meyakinkan hati dan pikiran kita serta tindakan kita. Kita ingin bersumbangsi untuk negara. Mereka boleh kaya, mereka boleh dapat keuntungan, tapi secara bersamaan jangan miskinkan kaum buruh dan keluarganya di Indonesia. Itulah keadilan. Kita sambut pemerintah berhasil menekan angka Gini rasio, Gini indeks. Gini rasio selalu saya sampaikan, pendapatan tertinggi, pendapatan terendah. Kalau angka Gini rasio atau Gini indeks melebar, berarti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kita sambut pemerintah mengatakan angka Gini rasio menurun dari 0,41 menjadi 0,39. Tapi Bank Dunia belum merubah pandangannya bahwa angka Gini rasio masih 0,40. 2012 0,36, 2013 0,39, 2014 0,4, 2015 0,41. Bahkan Bank Dunia mengatakan 0,40 dan beberapa pengamat mengatakan sudah 0,4. Ekonomi makin tumbuh menjadi raksasa dunia katanya. Nomor 7 sebagai negara terkaya di dunia. Purchasing power parity. Nomor 3 yang ekonominya tumbuh. Tapi angka kesenjangan makin melebar. 0,39 pemerintah melihat dari sisi pengeluaran. Orang kaya pendapatannya bertambah, tapi karena suasana lagi tidak terkontrol, pengeluarannya dia berkurang. 0,39 itu dari sisi pengeluaran. Jangan membodoh-bodohi. Angka-angka itu bukan yang sekedar dikotak-katik, tapi bagaimana pemerintah dan negara memberikan kontribusi kesejahteraan agar rakyat dan buruh menjadi jauh lebih sejahtera dari apa yang sekarang. Karena itu kongres ini sekali lagi saya ingin meneguhkan, kita akan berperang tanda petik, kita akan melawan, kita akan bergerak terus apapun yang kita hadapi, apapun resiko, take the risk, ambil resiko itu. Walaupun kita dibully, dicap makar, dibilang tidak peduli, dibilang tidak mau kompromi, no. Yang kami persoalkan adalah tentang keadilan, kemanusiaan, equality, persamaan. Itulah sikap kaum. Kita akan putuskan dalam kongres ini, termasuk sikap kita berpolitik. Pengusaha mengatakan, buruh jangan berpolitik, udah urusin pabrik aja, pabrik-pabrik perlu diurus. Pergi kamu ke DPRD 1, DPRD 2, DPR RI, 87% pengusaha. Maka produk undang-undangnya ya cita rasa pengusaha. Pergi kamu ketika tingkat para pengambil keputusan, mayoritas adalah pengusaha, maka cita rasa dari itu adalah pengusaha. Tapi sikap KSPI jelas dalam sikap politik, independen but not netral. Serikat Buruh tetap independen. Dia bukan underdog partai politik, dia bukan kepanjangan tangan partai politik. The union is union. Serikat Buruh adalah serikat buruh, dia bukan partai politik. Dia tetap memperjuangkan upah, dia bicara perjanjian kerja bersama, dia bicara tentang bagaimana disiplin kerja, dia bicara mengembangkan investasi. Bahkan netral, suara menentukan negara ini, saudara. 47 juta buruh formal dengan keluarganya adalah 70 juta. Kenapa kamu tetap miskin? Kenapa upahmu hanya seharga ke bawah? 47 juta dengan faktor koefisien jam selesai itu 1,4, kira-kira buruh itu 70 juta. Kenapa kamu tetap miskin? 70 juta itu dari 117 juta pemilik suara, itu berarti secara demografi 50% adalah suara buruh. Kenapa suara terbanyak itu terdiam di ujung-ujung negeri, di ujung-ujung pelosok, tidak menyuarakan? Yes, we are the working class. Kami kelas buruh,
kepalamu. Jangan lagi merasa seperti jongos, jangan lagi merasa seperti budak. Jangan karena orang memberi kamu upah seolah-olah suaramu tidak ada. Kamu menjadi bagian penting bersama usaha, bersama akademis, bersama orang-orang yang punya uang. Nilaimu sama di negeri ini, karena demokrasi dibangun atas setiap peran aktif setiap orang. Serikat Buruh harus menempatkan. But not that. Ketika ada pilihan-pilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota, suaramu harus disatukan. Ketika itu selesai, kita kembali lagi menjadi serikat. Itulah independen but not that. Kongres ini akan merumuskan ini. Patahan 2019 adalah patahan penting bagi kita. Kita tak pernah membayangkan 14 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah, tak ada satupun yang pro kepada orang. Pendulum kebijakan terlalu ke kanan. Kita tidak anti orang kaya. Kita tidak menolak investasi masuk. Kita setuju modal untuk dapat. Yang kita tidak setuju, kenapa totally proteksi untuk para pengusaha? Terlalu ke kanan. Kredit itu mudah. Gas industri turun. Listrik industri turun. Kalau orang tidak PHK, perusahaannya dikasih kredit. Tax amnesti. Tunjukkan pada saya 14 kebijakan paket ekonomi itu yang pro pada buruh. Tiba-tiba paket kebijakan ekonomi yang keempat keluar PP nomor 78. Saya selalu mengatakan pada kawan-kawan buruh, Soeharto sekalipun yang orang mengatakan otoriter, tak pernah dia merampas hak berunding sih. Hari ini kita merasakan begitu kuatnya kekuasaan, begitu kuatnya modal menguasai dan mencengkram kekuasaan, begitu kuatnya uang berkuasa atas segala-galanya. Sekedar untuk berunding pun dirampas. Gimana kita mau bicara tentang hidup layak? Bagaimana kita mau bicara tentang equal? Bagaimana kita mau bicara tentang partner kalau hak berunding itu dirampas? PP nomor 78 2015 merampas hak berunding sih. Kita akan bergerak terus. Saya tahu sebagai pimpinan buruh saya, ya kata orang, saya juga nggak percaya sih jadi TO. Tapi saya yakinlah selama ada Buruh Hayani hadir, insya Allah tidak ada TO. Buruh Hayani aja hadir, insya Allah Pak Sahat dia kan hadir, pemerintah hadir. Ada sahabat kita Andi Gani, di upload buat Andi Gani. Oleh karena itu saudara kalian bisa ayo bergerak, meluncur. Sebelum saya akhiri, seperti saya selalu bilang, seperti matahari yang bergerak dari timur menuju ke barat, memberikan cahaya. Karena bergeraknya matahari dari timur ke barat itulah ada kehidupan. Seperti ombak di tengah lautan yang bergerak menuju ke tepian pantai. Kalau kamu lihat bergeraknya ombak dari tengah lautan menuju tepian pantai, ada zooplankton, ada fitoplankton, ada tumbuhan laut, ada juga hewan-hewan laut, ada kehidupan. Seperti itulah manusia. Seperti itulah kaum buruh. Terus bergerak. Karena dengan kamu bergerak, maka di situ ada perubahan. Dengan kamu bergerak, di situ ada perubahan. Ekonomi boleh tumbuh, tapi redistribusi terhadap ekonomi dalam bentuk kesejahteraan harus diperkecil antar generasi. Ekonomi boleh tumbuh, perusahaan boleh untung, tapi redistribusi tidak ada lagi kenaikan upah seharga satu kebab. Undang-undang jaminan pensiun mengamanatkan untuk mencapai hidup layak setelah seorang buruh memasuki pensiun, dan itu perjuangan kaum buruh. Kita membentuk KSPI bersama KSPSI agar terbentuknya sistem reformasi jaminan sosial. Tadinya hanya PNS, TNI, Polri yang punya jaminan pensiun. Hari ini seluruh buruh wajib diberikan jaminan pensiun. Tapi peraturan pemerintah nomor 45 mereduksi 15 tahun lagi kalau buruh dapat pensiun, memasuki usia pensiun, 15 tahun lagi dia hanya punya uang pensiun $300.000, $25, $25, 15 tahun lagi, bukan? Bagaimana saudara mau hadir 2 kebab? $2 kebab kurang 1,5 kebab.
pensiun tiap bulan 15 tahun lagi. 15 tahun. Tahu nggak 15 tahun? 15 tahun lagi. 1,5 tahun. Negara macam apa ini? Gemah limpah laut dinawi. Kekayaan alam. Saya mendengar dari Pak Prabowo 1.000 triliun uang hilang melenyap begitu saja. Saya mendengar dari Pak Rizal Ramli salah urus. Negeri macam apa negeri? Ayo kaum buruh, bangkit bergerak, lakukan perlawanan, bela keadilan kaum buruh. Saya bertanya pada kawan-kawan, siap untuk berjuang? Siap berjuang? Mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup buruh. Ini adalah alat perjuangan bagi kita akan ikut berkontribusi dalam perjuangan membangun negeri. Kuhayani mewakili pemerintah. Kalaulah saya bicara keras karena saya pemimpin. Kalaulah saya melantangkan lantunan apa yang menjadi kepentingan kaum buruh karena saya pemimpin. Tak mungkin saya bertutur kata bagaikan seorang pengusaha, dan tak mungkin pula saya bertutur kata dalam kalimat seorang pemerintah. Disitulah kita saling, disitulah kita saling mengambil peran. Negeri ini bukan milik sekelompok orang. Negeri ini bukan karena ada uang dia bisa berkuasa. Dan negeri ini bukan karena kamu pemerintah dan berkuasa maka rakyat tak punya suara untuk menyampaikan apa yang dilakukan. Demikianlah melayani, mudah-mudahan pemerintah tidak salah paham. Ya kalau salah paham apa boleh buatlah. Tapi saya yakin itu. Sekali lagi terima kasih. Beri sekali lagi sebelum saya akhiri. Aplaus buat Prabowo Subianto.